Halo guys, balik lagi bersama gue, Covits ya guys ya. Dan di video kali ini gue akan showcase 8 addon survival terbaik dan terbaru untuk MCPE maupun Bedrock. Mulai dari dinosaurus yang berkeliaran di world kalian dan kekuatan elemental yang bermacam-macam. Bahkan sampai ada monster kaiju yang akan menyerang kalian jika kalian bermain survival. Dan semua addon ini bisa kalian mainkan di versi terbaru ya guys ya. Dan gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke addons yang pertama. Ya, untuk addon yang pertama ini akan menambahkan beberapa alat masak dan furnitur rumahan ke dalam Minecraft kalian, yang membuat desain dari Minecraft kalian itu menjadi lebih kompleks. Ya, untuk alat masaknya di addon ini menurutku sangat membantu banget. Contohnya seperti di sini gue membuka rustic oven untuk membuat sebuah pizza. Seperti yang kalian lihat di sini, kita diperlihatkan cara pembuatan pizzanya. Tinggal cocokkan aja bahan-bahannya dan pizzanya udah jadi. Simple banget bukan? Dan ya, begitu juga dengan alat-alat lainnya yang bisa membuat berbagai macam makanan ya cuy. Ya, untuk addon yang kedua ini akan menambahkan berbagai jenis dinosaurus yang bisa ditunggangi, bahkan bisa menyerang kalian kapanpun dan dimanapun itu. Yang paling uniknya lagi, di awal-awal bermain pakai addon ini, kalian akan ditemani oleh satu dinosaurus yang mengangkut sebuah chest yang bisa digunakan. Dan dinosaurus ini juga akan membantu kalian saat melawan beberapa dinosaurus yang menyerang kalian. Ya, memang tujuan dari addon ini adalah berburu dinosaurus. Kalian bisa membuat dua tombak berbeda dengan ranting dan iron. Menurutku dua tombak ini bagus banget karena dengan ini kalian bisa berburu dinosaurus yang bermacam-macam. Dan ya, oke cuy, sepertinya di sana ada T-Rex besar yang lumayan tangguh untuk dilawan ya guys ya. Gue akan maju tombak-tombakin bersama dinosaurus gue. Dan sepertinya T-Rex ini lemah banget ya cuy, sampai gue kampak-kampakin kayak gini. Sampai-sampai dia terpental jauh ke atas gitu ditanduk sama dinosaurus gue. Dan di sini gue berhasil ngalahin T-Rex-nya beserta kroco-kroconya juga. Gue nggak tahu kenapa dinonya yang lemah atau gue nya yang terlalu jago banget. Tapi sepertinya di sana juga gue melihat ada seorang NPC petualang yang membawa dinosaurus juga. Bahkan kerennya lagi, ternyata dia adalah seorang trader yang menjual berbagai macam armor, seperti armor rumput dan armor amethyst. Menurutku ini berguna banget ya guys ya. Dan ya, untuk addon yang ketiga ini akan menambahkan beberapa backpack ajaib dan serbaguna ke dalam Minecraft kalian, karena bisa memuat satu camping sekaligus, yaitu adalah backpack yang memiliki beberapa varian seperti backpack iron dengan muatan camping terkecil, dan ada juga backpack lainnya seperti backpack gold, backpack diamond, dan muatan camping terbesar adalah backpack netherite. Untuk cara mengeluarkan atau cara membuat campingnya itu gampang banget. Kalian taruh aja backpack kalian di tempat yang agak luas dan bagus untuk dipakai, tinggalin. Terus pukul aja 2 kali ke backpacknya. Lah, kok nggak bisa? Kalau campingnya gak muncul-muncul kayak gini, berarti ada suatu blok atau rumput yang menghalangi wilayah campingnya. Kalian hancur-hancurin aja blok dan rumputnya. Kalau udah, pukul backpacknya aja dan campingnya nanti akan langsung muncul otomatis kayak gini. Ini sih berguna banget ya guys ya. Bahkan kerennya lagi, ada perlengkapan atau barang-barang unik juga di sini. Dan untuk cara tidur di campingnya itu simple banget. Kalian hanya cukup klik ke tempat tidurnya aja, terus sesuaikan kalian mau bangun pada waktu apa ya guys ya. Oke, ini gue akan atur waktunya. Gue mau tidur sampai sore. Wah, ada animasinya juga cuy. Ini keren banget ya cuy. Dan ya, ini benar-benar worth it banget ya guys ya. Dan ya, gue lupa bilang cara menggunakan backpacknya itu tinggal tekan tombol tambah sambil memegang tasnya. Keren banget bukan? Ya, dengan memakai addon yang keempat ini, Minecraft kalian akan dipenuhi dengan 110 struktur baru yang bertema penyihir adventure yang detailnya sungguh memukau. Dan juga ada 8 biome baru yang berbeda-beda variannya. Menurutku biomnya ini indahnya luar biasa banget ya guys ya. Bahkan yang lebih kerennya lagi, di setiap biomnya kalian pasti akan menemukan mob vanilla Minecraft dengan model dan varian yang berbeda. Dari tampilannya juga lumayan mengerikan. Contohnya seperti zombie, skeleton, creeper, dan juga enderman. Dan masih banyak lagi hal-hal aneh baru yang kalian akan temukan di addon ini. Dan oke cuy, sepertinya di sana ada 2 biome baru dan 1 struktur yang kelihatannya lumayan besar ya guys. Sekarang gue akan showcase biomnya terlebih dahulu. Yang kalau dilihat ini kayaknya adalah pohon kelapa, karena di sini di dekat pantai, yang terlebih lagi di pohonnya ada buah kelapanya juga. Gue akan ambil buah-buah kelapanya untuk diminum. Kalian bisa meminum buah kelapanya dengan cara di crafting kayak gini.
biar bisa terbelah dua agar bisa diminum. Ini sih keren banget ya cuy. Dan untuk struktur yang gue temukan ini mirip dengan base camp gitu. Sayangnya cuma besar doang tapi nggak ada chestnya. Tapi menurutku beruntung banget kalau kalian menemukan struktur yang satu ini, karena walaupun gak ada chestnya, yang ada cuma beberapa alat penting yang lumayan berguna untuk kalian gunakan ya guys ya. Ya, addon yang kelima ini akan menambahkan beberapa kekuatan elemental ke dalam Minecraft kalian. Saat pertama kali spawn, kalian akan diberikan satu item buku untuk mengetahui cara kerja addon ini. Dan ya, kamu hanya perlu membuat gauntlet crafter untuk membuat elemental gauntlet beserta armor-armornya. Untuk cara mengcraftingnya, kalian lihat aja di buku. Pokoknya semua detail dari addon ini ada di buku yang besar dan detail ini. Dan untuk elemental gauntletsnya, yaitu elemen kekuatan yang kalian bisa gunakan untuk melawan mob-mobs yang ada di Minecraft. Elemental gauntlets ini juga ada bermacam-macam model armornya yang sangat detail dan keren banget ya cuy. Kayak Boboiboy tapi versi vanilla Minecraft gitu ya guys ya. Yang gue paling suka di addon ini adalah kekuatan dari elemental gauntletsnya yang di setiap elemen berbeda-beda skillnya. Contohnya seperti Geo Gauntlets dengan gamepad dahsyatnya, Electro Gauntlets dengan damage petirnya yang sakit banget, dan Ender Gauntlets dengan efek visual dari kekuatannya yang sungguh memukau. Dan ya, masih ada beberapa kekuatan elemental yang keren lagi untuk kalian bisa gunakan ya guys ya. Ya, di awal addon yang ke-6 ini, kalian akan diberikan satu item buku yang memberitahukan petunjuk cara membuat rumah dengan cara mengcraftingnya aja. Ya beneran di crafting aja, tapi kalian hanya perlu siapin sedikit material yang diperlukan untuk membuat rumahnya. Seperti sini gue mau nge-crafting rumah stronghold livestock. Kalau kalian udah buat, cari aja posisi yang kalian rasa udah cocok untuk ditempati. Tekan build aja, nanti rumahnya akan otomatis dibuat dengan sangat cepat ya cuy. Kalian lihat tuh cuy, ini rumahnya serasa adem dan nyaman banget buat ditinggalin ya guys ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi bangunan yang kalian bisa crafting di addon ini. Seperti Castle S yang sangat megah, Villager Market Shop, Tower Jepangan, bahkan ada patung villager dan patung warden yang dua-duanya besar banget. Dengan adanya addon ini, kalian gak perlu repot lagi buat rumah dengan mengumpulin material yang sangat banyak ya guys ya. Ya, addon yang ke-7 ini akan menambahkan 13 monster kaiju seperti mutan yang menyeramkan. Mulai dari Warden, bahkan ada juga Wither. Gue akan showcase 3 monster kaijunya aja. Mulai dari monster kaiju yang pertama adalah monster Wardenzilla ini, yang entry-nya muncul dari bawah tanah yang gokil banget. Modelnya kayak Warden tapi lebih sangar. Kalau kalian melawan monster ini, dia akan menyerang kalian dengan menyemburkan laser plasmanya. Bahkan naungannya aja bisa mengeluarkan damage yang sakit banget, sampai-sampai gempa kayak gini ya cuy. Untuk monster kaiju yang kedua adalah Redstonezilla, sama kayak Wardenzilla tapi versi robotnya. Dan bisa dibilang Redstonezilla ini lebih kuat daripada Wardenzilla. Yang bedanya, kalau kalian mau ngebangunin Redstonezilla ini, kalian harus pakai item yang namanya Redstone Core. Terus kalau kalian punya Redstone Core, tekan tombol tambah aja ke monsternya, nanti akan otomatis bangun untuk menyerang kalian dengan menggunakan roket-roket robotnya kayak gitu. Ya, untuk monster kaiju yang ketiga ini adalah Wither Ghidorah, yang entry-nya juga keluar dari portal ungu gitu, yang keren banget ya guys ya. Bahkan Wither Ghidorah ini mempunyai 3 kepala seperti Wither biasanya. Yang lebih gilanya lagi, sampai ada beberapa petir di sekitarnya, yang kalau menyerang kalian juga menggunakan petir yang disemburkan secara brutal banget dengan menggunakan 3 kepalanya itu. Dan bahkan kekuatannya sampai ada kayak black hole gitu. Ini kreatornya sumpah niat banget buat addon yang kayak gini ya guys ya. Ya, menurutku Wither Ghidorah ini adalah monster kaiju terkuat yang ada di addon ini. Ya, untuk addon yang terakhir ini akan benar-benar merombak ulang tampilan dari isi dimensi DN menjadi sangat-sangat megah. Kalian bisa lihat sendiri menara obsidiannya yang awalnya biasa aja langsung diubah menjadi lebih bertema adventure yang detailnya keren banget. Yang lebih kerennya lagi, tampilan dari dimensi DN-nya juga diubah menjadi realistik. Seperti yang kalian lihat di sini, dimensi DN-nya udah berfog tebal yang ada auroranya gitu di atmosfernya ya cuy. Bahkan bukan cuma sampai di situ aja yang ditambahkan di addon ini. Tapi jika kalian udah berhasil ngalahin Nether Dragon, terus kalian masuk ke dalam portalnya, maka di dalamnya kalian akan menemukan berbagai struktur baru dan biome purba yang tampilannya sungguh memukau. Dan juga di setiap biomnya kalian akan menemukan mob battle dan mob aneh yang berkeliaran di biome baru ini. Contohnya seperti skeleton DN, ubur-ubur biru, bahkan ada juga dinosaurus ya guys ya.
Ya menurutku addon ini bagus banget untuk kalian gunakan biar gak bosan setelah melawan Ender Dragon ya guys ya. Dan ya oke guys, sampai sini dulu untuk 8 addon survival kali ini. Dan yang perlu gue beritahukan untuk kalian semua yang mau download addonnya, linknya itu gue jadiin satu aja ya cuy, biar kalian gak ribet lewatin link yang gue buat. Simpelnya kayak gini, kalau kalian udah lewatin link yang gue buat, nanti kalian akan diarahkan ke semua link Mediafire addon yang gue showcase di video kali ini. Ya gitu aja cuy, simple banget bukan? Dan oke guys, gue Covitz, thank you for everything.